Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube? Saya doakan semoga sehat selalu, sukses bahagia dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Kita sharing-sharing lagi. Kali ini temanya yaitu tentang akta cerai elektronik EAC. Kemudian juga kita akan membahas reaksi masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan agama, khususnya yang mengurus suatu perkara ke pengadilan agama. Reaksi mereka itu seperti apa sih dengan berlakunya EAC ini, elektronik akta cerai, atau akta cerai elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan agama di Indonesia per 1 Juli 2025. Saya udah pernah bikin video terkait dengan tema ini ya, sebelum-sebelumnya udah ada 2 video. Nah itu banyak banget tuh yang komen, dan komennya banyak juga yang reaksinya itu macam-macam. Ada yang kesal, ada yang marah, ada yang protes, ada yang bertanya, apakah karena baru pertama atau memang benar sesulit itu? Kita langsung bahas aja ya teman-teman. Reaksi pertama ini berupa pertanyaan. Saya baca pertanyaannya. Mohon dijawab Pak, saya sudah masukkan akun dan password dengan benar. Balasannya akun tidak sesuai, padahal sudah sangat benar dan teliti. Nah ini menjadi bukti bahwa ada juga para pihak yang berperkara di pengadilan agama yang udah bikin akun IAC, tapi pas mau login nggak bisa login. Tampilannya itu atau keterangannya akun tidak sesuai, seperti itu katanya. Karena memang untuk para pihak yang mau mendownload akta cerai elektronik maupun putusan maupun penetapan di akun IAC, itu memang harus bikin akun IAC terlebih dahulu. Nah, tantangannya memang di sini nih. Pada saat mau bikin akun IAC, daftar akun IAC, itu memang ya bagi masyarakat yang kurang paham, apalagi sudah lanjut usia, saya rasa ini memang akan kesulitan. Karena waktu daftar kita harus masukin email, harus masukin nomor WhatsApp, kemudian email dan WhatsApp yang kita daftarkan di akun IAC, pada saat daftar akun IAC harus sama dengan email dan nomor HP yang kita daftarkan pada saat daftar gugatan. Terus juga kita harus verifikasi email, harus buka email nanti memverifikasi. Kemudian juga harus masukkan kode CAPTCA yang kecil-kecil banget ya. Gabungan huruf, angka, bahkan juga tanda baca yang lainnya, kecil-kecil dan banyak. Itu bagi yang udah lanjut usia, itu kesulitan saya rasa untuk bisa ya memasukkan kode CAPTCA yang sulit banget terbaca. Dan juga ada langkah-langkah yang lainnya. Menurut saya ya teman-teman, kalau misalkan ada kendala seperti ini, baiknya sih datang aja langsung ke pengadilan agama, sampaikan ke bagian informasi kendala yang dialami seperti apa, minta dibantu, minta diselesaikan. Kalau saya sih selaku kuasa hukum udah bikin ya, udah daftar akun IAC dan sudah aktif akun IAC-nya, sudah pernah download salinan putusan, sudah pernah download akta cerai juga yang kayak gini ya. Ini sudah berhasil saya mendownload akta cerai klien seperti ini, itu di akun IAC. Nah, saya rasa kalau saya pribadi sih memang tidak ada kendala ya, karena nomor email, nomor WhatsApp itu sama dengan email dan WhatsApp yang terdaftar ya di akun e-code saya. Tapi bagi masyarakat umum tentu ini bukan hal yang mudah, pasti akan ada kendala, pasti akan ada kesulitan. Nah, baiknya itu tadi, datang langsung ke pengadilan agama, supaya pengadilan agama juga bisa menampung keluh kesah masyarakat, kemudian kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat, itu bisa mereka catat, bisa mereka sampaikan ke pimpinannya, dan bisa menjadi bahan evaluasi, supaya ke depannya bisa lebih dipermudah lagi. Meskipun harus berlaku IAC, ya tahapan-tahapannya mungkin bisa dipermudah lah. Seperti itu harapan dari masyarakat ya. Nah ini pertanyaan juga nih reaksinya ya. Mau tanya Pak, saya tergugat, cara daftarnya gimana ya? Kok gagal terus? Saya rasa datang aja langsung ke pengadilan agama supaya lebih pasti, supaya lebih akurat ya. Patokannya itu, kalau bagi penggugat, ketika daftar akun IAC, email dan nomor HP yang kita daftarkan di akun IAC harus sama dengan email dan HP yang didaftarkan pada saat daftar gugatan. Itu bagi penggugat. Kalau bagi tergugat, kalau tergugatnya hadir, itu pasti dia akan diminta untuk daftar
akun e-court supaya bisa melakukan persidangan secara elektronik. Nah, pada saat daftar akun e-court sebagai tergugat, itu kan kita mencantumkan email dan juga nomor HP. Nah, ketika mau daftar akun IAC, sama, pakailah email dan nomor HP yang didaftarkan, yang sama dengan yang didaftarkan pada saat daftar akun e-court sebagai tergugat. Nah, sekarang gimana kalau tergugatnya yang nggak hadir ke persidangan? Baiknya datang langsung ke bagian informasi pengadilan agama supaya bisa dibantu di sana, ya. Itu aja teman-teman yang merasa kesulitan, datang aja langsung. Terus kita baca reaksi yang ketiga. Nah, ini agak panjang nih. Mestinya penyelenggara negara jangan mempersulit rakyat yang mau ambil surat akta cerai. Saya selaku kuasa mau ambil surat akta cerai IAC gak muncul-muncul. Apa sengaja dipersulit dengan kebijakan yang tak populis ini? 1000 kali kita bikin akun, sulitnya minta ampun. Nah, ada juga nih yang bereaksi seperti ini. Sepertinya beliau udah pernah mencoba bikin akun IAC, tapi ya mengalami kesulitan seperti ini. Apa kendala sebenarnya saya sendiri tidak begitu tahu ya, karena saya bukan orang pengadilan agama. Oleh karena itu kalau saran saya, datang langsung aja ke pengadilan agama, ke bagian informasi, sampaikan keluh kesahnya, kesulitannya, kendala-kendalanya, supaya dibantu langsung oleh mereka yang memang mereka harus bertanggung jawab dengan kesulitan, harus bantu kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan agama. Karena ini kan pemberlakuan IAC adalah produk mereka. Otomatis mereka juga harus bertanggung jawab membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan kendala. Dan semua kesulitan kendalanya itu nanti bisa, saya rasa mereka bisa tampung dan disampaikan ke pimpinannya sebagai bahan evaluasi. Saya rasa seperti itu ya. Ada yang keempat, reaksinya pertanyaan juga nih. Assalamualaikum Pak, aku mau tanya, aku sudah daftar akun IAC, tapi nomor yang aku daftarkan saat di pengadilan nomor yang sama, tetapi nomornya sudah terblokir. Dan aku tidak dapat verifikasi lewat email. Bagaimana ya Pak solusinya? Ya, ini kalau yang udah diblokir kayak ini baiknya datang langsung ya. Datang aja langsung ke pengadilan agama, ke bagian informasi. Ya, sampaikan aja ada kendala terkait dengan akun IAC saya. Seperti ini, sampaikan. Dan minta dibantu. Kemudian yang berikutnya apa nih? Nah, ini dia. Bagaimana kalau pihak tergugat seorang mantan suami yang belum bayar uang nafkah iddah dan mut'ah yang belum dibayar? Apakah akan tetap dapat akses untuk mendownload sendiri? Nah, kalau pertanyaan yang ini, jujur saya belum bisa menjawab dengan pasti seperti apa. Oleh karena itu, ya saran saya langsung datang ke bagian informasi di pengadilan agama ya. Datang ke mereka lebih tepat dan semua pertanyaan, semua kendala, semua permasalahan bisa mereka tampung dan itu merupakan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kendala dan juga kesulitan bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan agama. Aku kenapa nggak bisa bikin akun ya? Nah, ada juga yang nggak bisa bikin akun. Kalau menurut saya intinya sih untuk bisa bikin akun IAC itu pertama, yang bisa membuat akun IAC adalah para pihak yang berperkara di pengadilan agama. Contoh penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk daftar akun IAC itu kan harus mendaftarkan email dan nomor HP. Harus diingat, email dan nomor HP yang kita daftarkan di akun IAC harus sama dengan email dan nomor HP yang didaftarkan pada saat daftar gugatan. Harus sama ya bagi masyarakat. Atau bagi kuasa hukum ya saya rasa udah pada paham ya. Ini untuk masyarakat umum aja. Kemudian selain itu, kita juga harus mencatat ya username-nya apa, password-nya apa, itu harus dipastikan benar. Nah, kalau misalkan masih aja ada kendala, masih aja kesulitan, nggak bisa-bisa, ya silahkan datang aja langsung ke pengadilan agama, biar minta dibantu langsung oleh petugas yang punya kewajiban dan tanggung jawab di sana. Nah, masih banyak nih ya, saya bacain lagi. Setelah masuk generat
virtual account, pas diklik tidak ada pembayaran langsung seperti kakak. Kenapa itu ya? Kalau visualnya nggak ada, saya nggak bisa memastikan permasalahannya kenapa. Oleh karena itu, kalau menurut saya datang aja ya ke pengadilan agama, biar dibantu langsung di sana oleh petugas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau dari Mahkamah Agungnya salah catat email saya, gimana dong Min? Kalau salah catat, kalau ada kesalahan pencatatan, kesalahan input data dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Agama, ya lebih baiknya datang ke petugas informasi dan pengaduan ke Pengadilan Agama ya, datang ke sana ya. Selanjutnya, jikalau yang sudah mempunyai akta manual, apakah bisa dicek lagi di aplikasinya? Itu hari kan saya hilang, salinan putusannya apa bisa dicek ulang dan di print? Terima kasih. Saya udah pernah nyoba di akun IAC itu ngecek akta cerai dan juga putusan perkara-perkara yang udah lama. Itu saya cek ternyata tidak tersedia akta cerai dan juga putusan ataupun juga penetapan dari perkara-perkara yang lalu sebelum berlakunya IAC ini. Jadi kalau menurut saya sih, kalau perkara yang udah lama itu tidak bisa di-download di akun IAC. Yang bisa kita download di akun IAC itu perkara yang sudah ingkrah semenjak tanggal 1 Juli 2025 kemarin. Kalau menurut saya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ke depannya Mahkamah Agung akan memperbaharui, akan misalkan ada update-update dan lainnya ke depannya, ya kita ikuti saja. Mungkin ke depannya bisa dipermudah juga untuk penerbitan atau bisa download produk yang sudah diterbitkan sebelumnya ataupun sebelum berlakunya IAC ini ya. Tapi untuk lebih pastinya, silakan datang ke Pengadilan Agama karena mereka yang punya kewenangan untuk memberikan jawaban yang pastinya seperti apa. Itu ya. Bang, kalau surat nikahnya hilang bisa bikin akte cerai elektronik. Untuk mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak itu wajib ada buku nikah. Nah, kalau buku nikahnya hilang, bisa bikin surat keterangan nikah ataupun juga duplikat buku nikah dari KUA yang menerbitkan buku nikahnya yang dahulu. Kalau sudah ada duplikat buku nikah ataupun surat keterangan nikah tercatat, nah itu bisa mengajukan gugatan cerai, bisa mengajukan permohonan cerai talak, dan kalau gugatan atau permohonan cerai talaknya dikabulkan oleh hakim, nah barulah nanti akan terbit akta cerai pada waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama tersebut, gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Saya udah masukin nama, password, captcha, terus langsung pencet masuk, tulisannya langsung akun tidak ditemukan. Kalau kayak gitu gimana tuh Min? Nah ini kalau menurut saya langsung aja ya datang ke Pengadilan Agama, biar mereka yang membantu menyelesaikan kendala dan kesulitannya. Karena kalau saya nggak bisa lihat langsung visualnya seperti apa, kalau banyak kendalanya tidak bisa juga nih memastikan apa kendala sebenarnya dan penyelesaiannya kayak gimana gitu ya. Oke, yang terakhir, reaksi dan mungkin pertanyaan. Saya bacain pertanyaannya. Saya udah login, udah masukin nama, password, nomor captcha, tapi langsung silang, akun tidak ditemukan. Gimana itu Pak? Nah, ada juga yang balas dengan komentar yang mungkin punya masalah serupa, kendala serupa. Komennya kayak gini, sama Bang, nitip saya juga gitu. Baik teman-teman semuanya, untuk kendala-kendala teknis pada saat daftar akun IAC ataupun mengoperasikan aplikasi IAC ini banyak kesulitan, banyak kendala, saran saya datang aja langsung ya ke Pengadilan Agama karena mereka lah yang punya aplikasi ini, yang mengoperasikan aplikasi ini, pasti mereka tahu celah-celahnya, kendala-kendalanya, masalah-masalahnya, dan juga penyelesaian teknis dan juga taktisnya seperti apa. Tentu mereka lebih tahu. Kalau saya sendiri, saya masyarakat biasa juga. Saya masyarakat umum juga. Hanya saja saya sebagai kuasa hukum yang juga menggunakan aplikasi IAC. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau menurut saya sih memang penggunaan atau pemberlakuan IAC ini akan banyak mendapat reaksi dari masyarakat. Ini wajar karena baru berlaku ya, 1 Juli 2025 kemarin.
ini pasti akan menemukan banyak kendala, banyak ya kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Itu sangat wajar dan maklum. Masyarakat kita kan nggak semua melek teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan saya sendiri pun ya, yang selaku kuasa hukum pada saat pertama kali daftar akun IAC, pada saat pertama kali menggunakan akun IAC itu memang ya sedikit banyak menemui kendala, tapi ya alhamdulillah bisa diselesaikan. Apalagi mungkin masyarakat umum, apalagi yang udah lanjut usia. Karena yang berperkara di pengadilan agama itu kan bukan mereka yang usianya 40 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah. Ada juga yang 60 tahun ke atas, yang mereka juga jalan sendiri, nggak pakai pengacara, kemudian harus bikin akun IAC, saya rasa juga akan ada kendala. Mudah-mudahan sih akan ada evaluasi dari pengadilan agama, dari Mahkamah Agung. Kalau memang IAC ini harus terus berlaku, harapan kita tentu akan ada kemudahan, akan ada update tahapan-tahapan yang dipermudah. Harapannya sih seperti itu. Nah, bagi Anda yang berperkara di pengadilan agama, gimana nih reaksinya, gimana nih komentarnya? Silahkan komen di bawah video ini. Atau ingin menyampaikan pengalaman pada saat menggunakan aplikasi IAC ini, seberapa sulit sih, seberapa rumit gitu ya? Silahkan sampaikan pengalamannya di kolom komentar di bawah video ini. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Saya doakan rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.